Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mencari keberadaan sesosok makhluk dari Taiksu. Lalu sementara itu di tempat lain di lantai ke-6 terlihat ada sesosok yang berdiri. Sosok ini mengenakan baju besi berwarna merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitarnya dan ada jantung emas di tangannya. Sesaat kemudian sosok ini tersenyum sebelum akhirnya menyerap kekuatan keabadian ke dalam armor miliknya. Sosok ini jelas merupakan orang dari Taiksu yang menurut permaisuri telah mencapai tingkat ke-6. Sosok itu pun seketika tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa tempat ini lumayan. Ada begitu banyak makhluk keabadian dan sangat disayangkan bahwa 5 kristal dewa sudah penuh. Dirinya juga ingin tahu binatang mana yang membunuh 893 dan 927. Jika dirinya bisa mendapatkan kristal dewa dari keduanya maka hal tersebut akan jauh lebih baik. Begitu selesai berbicara sosoknya menggelengkan kepalanya dan pada saat ini bersiap untuk pergi. Di depannya ada sinar yang menuju ke lantai ke-7 dan dirinya berencana untuk bergegas. Namun begitu dirinya hendak bergerak tiba-tiba terdengar suara melesat di belakangnya. Bayangan hitam pada saat ini meraung ke arah si pria. Prajurit Taiksu pun mengalami stagnasi sebelum akhirnya menoleh menatap ke arah cahaya hitam yang menderu. Sosoknya tiba-tiba mengangkat lengannya dan langsung memantulkan cahaya hitam tersebut. Cahaya hitam ini juga seketika terlempar ke samping dan menghantam tanah dan senjata ini adalah senjata milik Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat mengambil pedang berat misterius dan kembali melesat ke kejauhan. Si pria pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa fluktuasi aura ini sangat lemah. Selain itu karena suasana hatinya sedang baik hari ini sebaiknya dirinya keluar karena dirinya tidak akan menghabisinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah sosok dari Taiksu. Xiao Yan bersembunyi dan permaisuri pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Permaisuri bertanya apakah suaminya membutuhkan permaisuri untuk mengambil tindakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Yuan Er tidak perlu mengambil tindakan untuk hal semacam ini. Begitu selesai bicara Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao sebelum akhirnya memerintahkan mereka berdua melesat. Tai King dan Yu Xiao pada saat ini saling berpandangan dan hanya bisa tersenyum pahit. Apalagi yang pada saat ini bisa mereka lakukan dengan perintah Xiao Yan. Yu Xiao juga pada saat ini tersenyum pahit tetapi Yu Xiao masih berani berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa orang dari Taiksu ini sangat kuat. Apakah saudara Xiao Yan benar-benar menganggap mereka akan bisa berhadapan dengan pria tersebut? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menatap mereka dengan dingin sebelum akhirnya bertanya apakah dirinya tidak ingin melakukan hal tersebut. Jika dirinya bahkan tidak bisa menghadapi satu orang pun dari Taiksu, apa gunanya dirinya pada saat ini masih bisa bertahan hidup? Yu Xiao hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini sama sekali tidak bisa melawan kehendak Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan secara alami pada saat ini bisa melihat apa yang dipikirkan oleh keduanya. Ketika Xiao Yan bertempur dengan Kei King sebelumnya Tai King dan Yu Xiao sesungguhnya sudah lama terbangun. Tetapi mereka sengaja berpura-pura begitu Xiao Yan berhadapan dengan Kei King. Xiao Yan berpikir mereka benar-benar memanfaatkan sosok Kei King untuk menghabisi Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini ingin memastikan sesuatu. Xiao Yan ingin tahu apakah tebakan sebelumnya benar atau tidak. Xiao Yan curiga bahwa Istana Pemburu Dewa telah melakukan perjanjian dan kerjasama dengan orang-orang dari Taiksu. Xiao Yan pun hanya mengerutkan kening memandang kedua sosok yang pada saat ini akhirnya melesat. Tai King dan Yu Xiao pada saat ini segera menghadapi sosok pria dari Taiksu. Melihat keduanya si pria pun seketika tertawa dan kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini merupakan langkah kelima dan keempat keabadian. Hal ini cukup menarik dan awalnya dirinya sesungguhnya tidak ingin mengambil sebuah tindakan.
tetapi karena mereka bersikeras mencari kematian maka dirinya akan memuaskan mereka. Begitu perkataannya terdengar, Void God Armor di tubuhnya pada saat ini mulai seketika menggeliat. Void God Armor dalam sekejap mata membungkus tubuh si pria dan aura yang kuat seketika terpancar. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah Tai King dan Yu Xiao. Benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya terjadi sementara Xiao Yan memperhatikan pertempuran. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Tai King dan Yu Xiao memiliki sebuah kerjasama, ditambah dengan kerjasama Istana Dewa Pemburu dan dunia Taiksu, sepertinya baik Tai King dan Yu Xiao pada saat ini akan menahan diri di dalam pertempuran. Mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka dan mereka pasti akan berpura-pura dikalahkan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi di antara kedua belah pihak. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini harus membuat strategi pencegahan. Xiao Yan berniat untuk menggunakan formasi yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Gou Yan. Gou Yan baru saja mengajari Xiao Yan mengenai formasi 24 gerbang dewa. Tampaknya ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan teknik tersebut kepada pria kuat dari Taiksu. Tetapi meskipun begitu masih sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengatur formasi seperti itu. Xiao Yan masih membutuhkan bantuan dari Gou Yan. Begitu melihat Xiao Yan yang bersiap, Gou Yan juga pada saat ini segera berkata dengan sedikit nada marah. Gou Yan berkata jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan sebaiknya Xiao Yan jangan menggunakan formasi ini. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan masih tidak ingin menyerah. Xiao Yan kembali fokus pada pertempuran di antara Tai King dan Yu Xiao yang pada saat ini melawan pria kuat dari Taiksu. Di benturan awal keduanya pada saat ini tampak menguasai pertarungan. Banyak benturan di antara mereka terjadi, namun setelah ratusan pertukaran terjadi pada saat ini kekuatan terlihat berbalik. Pria kuat dari Taiksu pada saat ini benar-benar berhasil mengimbangi Tai King dan Yu Xiao. Bahkan Yu Xiao yang merupakan langkah keempat keabadian berkali-kali dipukul mundur oleh pria kuat dari Taiksu. Yu Xiao pada saat ini menggertakkan giginya dan begitu kondisi fisiknya kembali pulih, Yu Xiao kembali melesat ke dalam pertempuran. Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar menjadi semakin sengit seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun Yu Xiao berkali-kali dijatuhkan tetapi sosoknya pada saat ini terlihat sangat gigih. Meskipun ada kesenjangan yang sangat besar di antara kedua belah pihak, Yu Xiao pada saat ini masih berjuang mati-matian untuk berhadapan dengan sosok dari Taiksu ini. Namun kesenjangan tetaplah kesenjangan karena Yu Xiao pada akhirnya benar-benar dibuat lemas oleh sosok dari Taiksu. Serangan Yu Xiao perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya tubuhnya kembali terlempar mundur. Tampaknya pada saat ini hanya Tai King yang benar-benar akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan tenang menatap ke arah dua belah pihak yang saling bertempur. Melihat pria kuat dari Taiksu ini, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiao Yan pada saat ini menggerakkan klon Taiksu di dalam pagoda pemurnian dan melihat angka di atas lengannya. Xiao Yan sedikit terkejut dengan tulisan 893 dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Setelah menggabungkan Void Guard Armor dari kedua orang tersebut, Xiao Yan menyadari bahwa salah satu di antara mereka memiliki nomor 297, namun ketika menggabungkan dengan yang satu lagi nomor yang tertulis pada saat ini 893, Xiao Yan berpikir di dalam benaknya mengapa angka-angka ini muncul. Jelas angka-angka ini pasti ada artinya dan mungkinkah ini adalah sebuah nama? Mungkinkah mereka dipanggil berdasarkan angka-angka ini? Namun setelah penggabungan mengapa angka ini tidak berubah sama sekali? Xiao Yan juga mendapatkan angka ini setelah Xiao Yan menggabungkan armornya. Mungkinkah angka tersebut adalah level yang mereka miliki?
Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sibuk dengan pikirannya sendiri, terdengar benturan keras di antara Tai King dan pria dari Taiksu. Percikan api berterbakan kemana-mana dan Tai King pada saat ini terhuyung mundur. Tai King melesat dan tampaknya Tai King masih bukanlah tandingan pria dari Taiksu. Mata Xiao Yan juga ada saat ini menyipit dan sesungguhnya 24 gerbang dewa pada saat ini telah disiapkan. Xiao Yan telah menggunakan jiwa-jiwa dari klon pemakan jiwa untuk menopang formasi tersebut. Namun Xiao Yan masih belum berniat untuk melepaskan formasi karena Xiao Yan masih ingin melihat penampilan dari Tai King. Meskipun Xiao Yan sesungguhnya telah memiliki jawaban mengenai kerjasama di antara kedua belah pihak, Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mendapatkan bukti lain yang lebih kuat. Tetapi begitu melihat Tai King pada saat ini terlempar mundur, Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini tidak lagi memiliki waktu. Xiao Yan juga menyadari bahwa bukanlah permasalahan apakah keduanya akan bergabung atau tidak. Kekuatan jahat Yin pada akhirnya mengaktifkan 24 gerbang dewa. Kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang kuat yang tidak tertandingi. Kekuatan spiritual ini seketika langsung dilesatkan ke arah keduanya yang bertempur. Tai King juga tentu saja merasakan niat membunuh pada saat ini. Tai King pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan dengan dingin segera berkata bahwa Xiao Yan telah memberi Tai King kesempatan. Xiao Yan telah memberinya waktu untuk bertahan hidup dengan menghabisi pria Taiksu ini. Tetapi tampaknya Tai King benar-benar tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Tai King pada saat ini seketika tercengang. Tai King telah berusaha untuk tidak menunjukkan kekurangan sama sekali di hadapan Xiao Yan, namun dirinya benar-benar masih terlalu meremehkan penilaian di mata Xiao Yan. Tai King pun menggertakkan giginya dan pada saat ini setelah menyadari adanya bahaya, Tai King pun seketika berbalik ke arah pria dari Taiksu. Tai King segera berkata bahwa dirinya berasal dari istana Dewa Pemburu. Sekarang mereka hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bergabung. Sebaiknya mereka juga jangan berhadapan dengan pria ini dan mereka harus melarikan diri. Tai King pada saat ini berbicara kepada sosok tersebut dengan kekuatan spiritual. Tetapi bagaimana mungkin transmisi jiwa seperti ini bisa disembunyikan dari Xiao Yan? Xiao Yan yang menyadari hal tersebut pada akhirnya segera memberikan perintah kepada permaisuri. Xiao Yan berkata agar permaisuri pada saat ini menghapus esensi darah jiwa milik Tai King. Permaisuri pun mengangguk dan darah jiwa Tai King serta Yu King seketika muncul bersamaan. Di atas telapak tangan permaisuri terdapat dua esensi jiwa dan darah yang merah pekat. Tai King juga sepertinya merasakan sesuatu dan matanya pada saat ini melotot menatap ke arah telapak tangan permaisuri. Namun sesaat kemudian dua tetes esensi darah jiwa ini tiba-tiba hancur. Seluruh tubuh Tai King juga bergetar hebat seolah-olah dirinya telah dipukul dengan keras. Seluruh tubuhnya terasa terpelintir dan dirinya memuntahkan beberapa teguk darah yang membusuk dengan cepat. Ini adalah reaksi dari esensi darah dan jiwa yang dihancurkan dengan paksa. Tai King pada saat ini terengah-engah dan meskipun esensi darah jiwa ini tidak langsung menghabisinya, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan bagi Tai King untuk pulih dari cedera yang begitu serius. Selama berbulan-bulan ini kekuatan Tai King juga akan melemah dan benar-benar akan mudah untuk melenyapkan Tai King. Tai King pada saat ini menundukkan kepalanya sebelum akhirnya sesosok tubuh segera muncul di hadapannya. Begitu Tai King mengangkat kepalanya, tinju tiba-tiba segera mendarat di tubuh Tai King yang terluka. Sementara itu di sisi lain orang kuat dari Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan tidak membantu Tai King. Terlihat jelas bahwa dirinya juga pada saat ini tidak percaya dengan kata-kata dari Tai King. Tetapi begitu melihat Tai King yang pada saat ini dihancurkan oleh Xiao Yan, si pria merasa sedikit aneh karena mengapa mereka berkelahi satu sama lain padahal mereka berada di kelompok yang sama.
Sementara itu di sisi lain setelah menghantam Tai King, Xiao Yan segera langsung melakukan pencarian jiwa Tai King. Tai King lanjut mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan menyakitkan. Yu Xiao di kejauhan yang baru saja memulihkan diri juga pada saat ini benar-benar tercengang. Setelah pencarian jiwa ini mata Xiao Yan pada saat ini terlihat menjadi semakin dingin. Bukannya mendapatkan informasi yang diinginkan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya Tai King memilih untuk menghapus bagian ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya. Tetapi meskipun begitu penghapusan ini sesungguhnya secara tidak langsung membuktikan kecurigaan Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan lanjut menggunakan api keabadian untuk membakar tubuh Tai King. Perlu waktu beberapa saat untuk membakar tulang abadi berwarna emas sebelum akhirnya semuanya disempurnakan oleh Xiao Yan. Setetes esensi darah keabadian juga pada saat ini segera dimasukkan oleh Xiao Yan ke dalam botol batu giok. Setelah perolehan sebelumnya Xiao Yan pada saat ini telah mengumpulkan 8 tetes esensi darah keabadian. Begitu kekuatan Xiao Yan terus meningkat dan begitu Xiao Yan melakukan terobosan ke keabadian, esensi dan darah keabadian ini pasti akan berguna bagi Xiao Yan. Setelah Xiao Yan melenyapkan Tai King, Xiao Yan pada saat ini segera mengobrak-abrik cincin penyimpanan Tai King. Ekspresi keterkejutan pada saat ini melonjak di wajah Xiao Yan. Begitu Xiao Yan melihat isi cincin penyimpanan Tai King, hal ini benar-benar sama sekali tidak mengecewakan ekspektasi Xiao Yan. Sekarang pil origin Qi Xiao Yan telah melampaui 5 triliun tanpa disadari dan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini mendapatkan pil energi dalam jumlah yang besar. Bagaimanapun Tai King adalah orang kuat keabadian langkah kelima dari Istana Dewa Pemburu. Dengan begitu sangat wajar jika dirinya memiliki sumber keuangan yang kuat. Secara alami ada juga banyak senjata dan armor serta bahan-bahan lainnya di dalam cincin penyimpanan. Namun sekarang bukan waktunya bagi Xiao Yan untuk mengobrak-abrik lebih lanjut isi cincin penyimpanan Tai King. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa pria Taiksu yang kuat di sisi berlawanan sedang mengamati Xiao Yan. Si pria tampak terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Tampak sangat tidak sopan menggeledah cincin penyimpanan orang lain di depan musuhnya. Sementara itu Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan si pria dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum ke arah si pria. Di sisi lain pria kuat dari Taiksu pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiao Yan mungkinkah ini adalah tubuh keabadian? Dirinya telah meremehkan kekuatan Xiao Yan pada saat sebelumnya, tetapi meskipun begitu Xiao Yan seharusnya tahu bahwa untuk berhadapan dengan orang kuat dari Taiksu, Xiao Yan harus memiliki tubuh keabadian yang sedikit lebih keras. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan dingin dengan nada sedikit meledek. Xiao Yan bertanya kualifikasi apa yang dirinya miliki untuk menjadi begitu sombong di hadapan Xiao Yan. Dirinya hanya merebut kekuatan orang lain dan menggunakannya sebagai kekuatannya sendiri. Di balik armor tersebut dirinya hanyalah seekor semut yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Mendengar ledekan Xiao Yan ini si pria pada saat ini terlihat sedikit marah. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman tertentu tentang Taiksu. Dirinya juga sepertinya telah siap dan si pria ingin tahu apa yang pada saat ini bisa diandalkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali meledek ketika bertanya apakah orang-orang dari Taiksu begitu misterius. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini tampak menyadari sesuatu. Sosoknya bertanya dengan sedikit ragu mungkinkah 893 dan 927 dibunuh oleh Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan balik bertanya apa itu 893 dan 927. Apakah mereka yang berasal dari dunia Taiksu tidak memiliki nama?
Apakah mereka perlu menggunakan nomor untuk menamai masing-masing di antara mereka? Si pria pada saat ini terdiam dan sosoknya tidak ingin lagi banyak berbicara dengan Xiao Yan. Si pria pada saat ini akhirnya segera melonjakkan kekuatan keabadian di tubuhnya. Aura kuat yang hanya dimiliki oleh makhluk keabadian di langkah kelima pada saat ini muncul. Kekuatan ini benar-benar dengan ganas segera melesat ke segala arah di dalam kehampaan. Seluruh ruang di sekeliling tampak sedikit bergetar begitu sosok ini tiba-tiba bangkit. Gelombang yang kuat juga pada saat ini seketika mulai melapisi tinjunya ketika dirinya melesat membombardir Xiao Yan. Menghadapi orang kuat dari Taiksu yang datang, wajah pada saat ini terlihat sedikit serius. Xiao Yan tahu kelebihan dan kekurangan dari Void God Armor. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan. Armor ini juga bisa menjadi senjata yang ampuh yang mengejutkan banyak makhluk keabadian. Xiao Yan pun menggertakkan giginya merasakan kekuatan serangan yang pada saat ini menderu. Tanda di antara alis Xiao Yan pada saat ini kembali berkedip dan Xiao Yan segera bergabung dengan klon dewa asli. Xiao Yan tidak bergeming sama sekali dan Xiao Yan pada saat ini segera mengencangkan lengannya. Xiao Yan segera melesat berhadapan dengan tinju dari si pria. Kedua tinju yang kuat pada akhirnya sama-sama saling berhantaman satu sama lain. Suara menderu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga dan kekuatan dahsyat membentuk badai di antara kedua tinju. Sesaat kemudian keduanya terpisah namun tanpa jeda apapun. Keduanya pada saat ini kembali melesatkan tinju yang tidak ada habisnya. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dengan keduanya yang begitu cepat ketika melayangkan tinju mereka. Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini terlihat mundur dan keduanya tampak terlihat seimbang. Mereka sepertinya mampu menahan kekuatan yang kuat yang dilesatkan oleh masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju transformasi dewa. Kekuatan tinju Xiao Yan segera berlipat ganda ketika dilesatkan ke arah si pria. Bayangan tinju emas muncul di bagian depan pukulan Xiao Yan ketika Xiao Yan melesatkannya ke arah si pria. Di sisi lain orang dari Taiksu juga tampaknya telah menggunakan teknik yang lebih kuat dari sebelumnya. Kedua tinju yang semakin kuat pada akhirnya bertabrakan dengan sengit di udara. Begitu kedua tinju ini bertemu, kedua belah pihak pada saat ini terlihat terlempar mundur. Begitu keduanya menstabilkan tubuh, mata mereka berdua pada saat ini saling bertatapan. Tubuh Xiao Yan yang terlihat dipenuhi dengan bekas tinju yang perlahan-lahan mulai kembali normal. Beberapa tulang yang patah juga pada saat ini segera dikembalikan ke posisi semula. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah prajurit Taiksu yang kuat dan Xiao Yan tampak tidak meninggalkan jejak serangan apapun pada armor milik si pria. Hal itu menandakan seolah-olah tinju Xiao Yan benar-benar tidak pernah mengenai sosok tersebut. Namun faktanya di dalam konfrontasi sebelumnya Xiao Yan lebih banyak mendaratkan tinju ke armor si pria. Namun pertahanan armor ini sangat luar biasa dan sepertinya lebih kuat daripada dua orang Taiksu yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari bahwa hal ini juga jelas berhubungan langsung dengan kekuatan keabadian yang mereka serap. Semakin banyak kekuatan keabadian yang terkandung dalam Void God Armor, secara alami kekuatan mereka juga akan semakin kuat. Xiao Yan tidak tahu tentang Void Guard Armor ini, tetapi secara bertahap Xiao Yan memperoleh beberapa informasi saat melawan si pria. Hal ini pada akhirnya memudahkan Xiao Yan untuk menggunakan Void Guard Armor di masa depan. Selama pertempuran sebelumnya Xiao Yan juga telah memperhatikan lengan si pria. Seperti klon Taiksu lainnya, ada nomor yang pada saat ini bisa dilihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah 841 adalah nama kode si pria. Sosok kuat dari Taiksu tidak berbicara dan tampak sedang sedikit merenung. Tampaknya di dalam pertempuran sebelumnya si pria juga merasa sangat tidak senang karena dirinya tidak mampu menghancurkan Xiao Yan.
Si pria pun menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya apakah Xiao Yan benar-benar ingin menghabisinya. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria dan Xiao Yan hanya menatap ke arah si pria. Sementara itu pria kuat dari Taiksu dengan ringan menepuk kristal merah yang terlihat di dadanya. Sesaat kemudian Void God Armor mulai menggeliat dan kekuatan keabadian sepertinya telah dituangkan ke dalam Void God Armor. Penampilan seluruh armor juga berubah dengan warnanya yang pada saat ini menjadi semakin gelap. Warna merah cerah segera digantikan dengan warna merah darah. Pada saat ini Void God Armor tidak lagi tampak seperti armor sederhana. Armor ini lebih seperti makhluk hidup parasit yang tumbuh di tubuh si pria. Melihat pemandangan ini Xiao Yan juga tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa aura dari si pria pada saat ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Sementara itu di sisi lain senyum pada saat ini segera melonjak di wajah pria kuat dari Taiksu. Armor besi di lengannya pada saat ini mengalir seperti cairan sebelum akhirnya mengembun menjadi sebuah tombak. Tombak berwarna merah darah dengan bentuk yang sangat ganas dan mendominasi muncul di telapak tangan si pria. Si pria pun segera berteriak ketika mengeluarkan senjata tombak iblis surgawi Taiksu. Xiao Yan menyipitkan matanya melihat tombak yang terkondensasi di tangan pria kuat Taiksu ini. Tampaknya Void God Armor ini juga bisa berubah menjadi jenis senjata apapun. Xiao Yan terlihat sedikit penasaran mengenai apakah senjata ini dikondensasikan dari Void God Armor ataukah senjata ini diintegrasikan ke dalam armor. Jika Xiao Yan bisa mengetahui hal ini maka di masa depan Xiao Yan akan bisa menggunakan klon Taiksu dengan baik. Dengan begitu maka pasti hal ini akan menjadi salah satu jurus andalan untuk menghabisi musuh-musuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya fluktuasi mengerikan yang terpancar dari tombak di tangan si pria. Tampaknya ini bukanlah senjata biasa dan ini benar-benar senjata yang dibuat dengan teknologi Styx yang kuat. Badan dari tombak ini ditutupi dengan sisik-sisik halus yang terbuka dan tertutup seolah-olah bernafas. Sisik-sisik ini bergerak perlahan dan teratur disertai dengan cahaya merah yang berkedip di atasnya yang membuatnya seolah-olah terlihat benar-benar hidup. Si pria pada saat ini akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa butuh banyak usaha untuk membunuh lebih dari belasan makhluk keabadian. Semuanya telah dirinya kerahkan dan setelah menghabisi Xiao Yan maka dirinya harus berburu lagi. Si pria pun menyipitkan matanya sambil tersenyum meledek menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming ketika menatap ke arah si pria. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan menyadari bahwa pertempuran berikutnya akan jauh lebih intens karena merebutkan warisan keluarga Bude Yanti.